Rasintal, lentik, cantik, indah, sensual, gemulai, lembut, pasti yang terbayang di benak adalah, ya, perempuan atau wanita. Tapi itu cuma fisik. Seperti halnya fisik kepulauan Indonesia, yang kalau kita lihat di dalam globe, tampak beragam dan lebih nyeni bentuknya. Namun, di balik dari segala keindahan itu, tersimpan godaan. Godaan yang bisa merangsang, menggugah, lalu menodai, bahkan menghancurkan. Stop. Putar otak Anda kembali normal. Hancurkan fantasi itu untuk sementara waktu. Bukan sekarang dan bukan di sini tempatnya. Karena ini ruang suci. Ruang abadi, ruang bermoral, ruang wacana, ruang inspirasi. Jangan kau nodai dengan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Hal yang berkedok, hal yang munafik, hal yang picisan, cukup imajinasi dalam otak, tanpa perlu visual yang verbal. Oke, aku tahu, itu wajar, manusiawi, natural dan hak semua makhluk Tuhan jika memang sudah tiba waktunya. Tapi ya, lagi-lagi itu cuma wacana. Wacana yang tidak lagi peduli pada ruang dan waktu. Semua menjadi sah. Norma tak lagi bisa bicara sekeras batu karang. Ada yang bilang, peraturan dibuat memang untuk dilanggar. Karena disitulah letak keseimbangan terjadi. Gila memang, tapi apa boleh buat, itulah yang berlaku. Mungkin sejak zaman nenek moyang, entah kita tak bisa menerima dan malah tak jarang ikut menikmati sisi pelanggaran itu. Benar tidak? Hayo, pada senyum-senyum. Senyum kebenaran atau senyum kemaluan. Itulah Indonesia dan perempuan. Dua sosok yang berbeda namun punya banyak juga bersamaan. Dua sosok yang indah dan menakjubkan. Ada indah, pasti ada buruk. Ada takjub, pasti ada jijik. Taruh kata pelecehan. Bisa saja muncul di balik keindahan yang menakjubkan dari kedua sosok itu. Pelecehan sangat mudah merajalela, hanya karena faktor fisik. Jika Indonesia dilecehkan, dia akan semakin garang bak dasar muka. Seperti Semar kehilangan Kuncung, tapi Indonesia sebenarnya belum punya sosok Semar. Padahal sosok itu adalah dewa penolong yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Indonesia saat ini bagiku masih seperti ala setro ganda mayit. Belum sampai pada tahap amarta. Tapi itu hanya pendapatku. Jangan terpengaruh. Itu hanya pendapat sebagian kecil wong cilik. Apalah artinya pendapat wong cilik? Terlalu tinggi dan rapat gedungmu untuk bisa mendengar. Wong cilik juga tidak punya aji sakti yang bisa menerobos, bahkan menebus bentengmu. Kecuali aku adalah koki, atau tukang kebun, atau satpam di situ. Lain cerita. Jadi sekali lagi, kalau memang tidak layak didengar, tutup telinga saja. Habis perkara, daripada telinga panas dan urusan jadi melebur, runyam nanti. Itu tadi adalah Indonesia. Nah, kalau perempuan bagaimana? Semakin dilecehkan, wanita punya hak untuk memberontak. Namun tidak brutal dan anarkis. Pemberontakan wanita lembut dan indah, namun menyayat bahkan menusuk. Bak Sri Kandi berbayang Drupadi.
lewat karya seni, pemberontakan wanita bersuara. Susunan manekin bergelayut di atas rel kereta dalam kisah tanpa narasi. Seorang Tita Ruby begitu dahsyat, berbicara tentang tumbal Indonesia. Doloroso Sinaga menguak pedih, lumpur lapindo berantas dalam garapan patungnya. Ratna Sarumpait dengan gulat ekspresi dan jerit lantangnya di atas panggung teater. Uli Sigarosadi lewat suara merdunya pada alam. Lembar-lembar jurnal perempuan yang kritis dari seorang Mariana Amiruddin. Butet Manurung dengan sakulannya. Dan masih banyak lagi Srikandi-Srikandi yang bertebaran di seantero Nusantara ini. Satu kali, si Upik bertanya pada ibu gurunya. Bu guru, kata mamaku Indonesia itu sama dengan perempuan. Benarkah itu? Pertanyaanmu sangat cerdas, Upik. Menurut ibu, bisa benar, bisa juga tidak. Kata mamaku lagi, ada pula bedanya. Bu guru tahu tidak apa bedanya? Aduh, ibu mengalah saja deh. Lalu, apa perbedaannya, Upik? Kata mamaku, sebagai perempuan, kita tidak boleh menyerah. Nanti benteng kita akan mudah terserang musuh. Loh, bukankah saat ini benteng kita sudah banyak diselundupi oleh musuh-musuh terselubung? Iya juga sih, Bu. Tidak ada salahnya jika kita tetap waspada agar tidak makin terbujuk oleh rayuan musuh kita. Iya deh sayang, ibu kalah. Salah. Ibu berpihak pada Upik. Biar benteng kita makin kuat, kembali lagi ke masalah perbedaan tadi. Ibu benar-benar tidak tahu. Bolehkah Upik memberitahu pada ibu? Untuk kali ini, Upik berbaik hati pada ibu. Loh, jadi baik hatinya hanya untuk hari ini saja nih. Besok-besok kita musuhan nih. Yes, Kidi. Bercandalah ya, Bu. Begitu aja sewot. Ibu juga bercanda, sayang. Ibu malah bangga punya musuh cerdas kamu. Mungkin jika kamu lulus nanti, ibu akan sedih karena berpisah denganmu. Tapi, ibu akan selalu berdoa untukmu agar kelak nasibmu tidak seperti ibu. Maksud ibu? Tidak sekarang, Upik. Suatu saat, kamu akan temukan jawabannya. Mendingan sekarang kamu jelaskan pada ibu apa bedanya perempuan dan Indonesia menurut pendapat mamamu, oke? Iya deh, walau aku masih merasa penasaran, akan kumasukkan sementara ke kantong rasa penasaranku ini. Kata mamaku, perempuan itu mudah sekali dibohongi, tapi Indonesia mudah sekali berbohong. Masa Indonesia sejahat itu, Bu? Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Sebentar, Upik, ibu belum selesai. Tahukah kamu, kalau pada masa perjuangan dulu, para pahlawan berjuang tanpa berpikir honor. Bahkan mereka rela mati demi negara. Tapi sekarang, para pahlawan kesiangan itu berjuang hanya pada masa proposal disetujui oleh Badan Funding. Wadah duit raja di Raja SBY
bertitah tentang pendidikan gratis. Lantas, ibu mau kasih makan anak-anak ibu dari mana? Ibu sekeluarga makan bareng-bareng saja di rumah Upik. Masakan Mama Upik enak loh, Bu. Andai kau besar nanti, Upik, semoga menjadi sosok perempuan yang tidak mudah terjerumus sebagai korban kemunafikan sisi lain Indonesia. Jadilah Sri Kandi Indonesia yang semestinya. Kutunggu jiwa RA Kartini bersemayam di balik auramu. Bu, tidak. Siapa yang menangis? Mata ibu cuma sedikit kelilipan kok. Tuh kan, ibu sendiri saja sudah berbohong sama Upik. Berarti Indonesia dan perempuan sama-sama tukang bohong dong.